Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat datang di online course atau di kuliah online yang berjudul Find Out Rasulullah Habits ya. Insyaallah mulai hari ini akan kita buka kuliah online sepanjang 24 pertemuan ke depan insyaallah ya. Mengapa 24? Karena saya merencanakan setiap pertemuan kita akan membahas fokus kepada 1 jam aktivitas Rasulullah SAW. Jadi kalau 24 berarti tuntas kita mengkaji 24 jam dari rutinitas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi akan kita kaji hari pertama kita akan membahas jam 1 ya, hari ke-1, hari kedua jam 2 ya, hari ketiga apa yang dilakukan oleh Nabi pada jam 3 sampai hari ke-15 apa yang dilakukan oleh Nabi ketika jam 15 atau jam 3 sore ya, atau hari ke-20 apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada jam 20 ya, pada pukul 8 malam, begitu seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab bertambahnya rasa cinta kita dan bertambahnya semangat kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, audio pertama ini sebelum kita mulai membahas tentang rutinitas beliau pada pukul 1, karena ini audio ke-1 ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar dari kelas online kita. Pertama, rujukan yang saya gunakan ya, rujukan utama yang saya pakai dalam membahas pembahasan ini, pelajaran ini adalah kitab Al-Yaumun Nabawi. Kitab Al-Yaumun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahhab At-Turairi. Beliau adalah seorang dai, seorang ulama dari kota Makkah Al-Mukarramah ya. Ulama di zaman sekarang ini ya, kalau kita mau search dengan bahasa Arab di YouTube banyak ceramah-ceramah beliau. Abdul Wahhab At-Turairi. Ya, begitu. Kitabnya saya punya soft copy-nya dalam bentuk PDF, namun tidak saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman karena berbahasa Arab ya. Tetapi kalau mau meminta nanti saya kasih. Tinggal WhatsApp saja kepada saya, nanti saya berikan ya. Tapi tidak saya bagikan secara kepada seluruh peserta kelas ini ya. Itu yang pertama. Jadi rujukannya adalah kitab Al-Yaumun Nabawi. Di samping dari kitab-kitab lain yang fokus membahas tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga perlu diketahui pembahasan kita ini mengacu kepada jam, dari jam yang satu kepada jam berikutnya ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW belum ditemukan jam ya, seperti itu ya. Baginda Nabi itu hidup pada abad ke-7 Masehi ya, itu belum, peradaban manusia belum mengenal adanya jam ya, belum ada listrik, belum ada kendaraan ya. Pada zaman itu masih serba tradisional. Jadi apa yang kita sebutkan sebagai jam di sepanjang pelajaran dari awal sampai akhir itu hanya permisalan saja ya, hanya perumpamaan saja. Seandainya ya, seolah-olah kalau dulu di zaman Nabi sudah ada jam, maka itu pasti jadinya jam segitu, begitu ya. Jadi sebenarnya faktanya Rasulullah SAW tidak melihat jam ya. Ketika saya menyebutkan nanti jam 6 Rasulullah keluar dari masjid dan seterusnya ya, bukan berarti Nabi kemudian melihat jam, oh sudah jam 6 saya keluar, begitu, bukan ya, karena tidak ada jam. Hanya seolah-olah kalau ditarik keadaan tersebut pada zaman sekarang mungkin jatuhnya jam 6, begitu ya. Jadi ini juga penting untuk kita ketahui, pada zaman dahulu peradaban manusia belum mengenal adanya jam.
Jadi apa yang kita sebut sepanjang pelajaran hanya perumpamaan saja, pendekatannya saja, ya. Kemudian itu yang kedua, ya. Yang ketiga juga perlu kita ketahui, ini juga penting. Kalau dahulu orang-orang Arab di zaman dahulu mereka tidak punya jam, lalu apa yang mereka gunakan untuk petunjuk waktu? Ya, kalau kita kan tinggal lihat jam doang, ya. Ya, mau sekarang jam berapa nih? Jam 4, ya. Atau kita janjian sama orang, nanti saya ke rumah kamu jam berapa? Jam 9, ya. Kan petunjuk waktu adalah jam di zaman sekarang. Lalu di zaman dulu apa petunjuk waktunya? Ya, jadi dulu mereka menggunakan matahari. Ya, matahari itu patokannya, dan mereka punya istilah-istilah khusus pada keadaan-keadaan tertentu posisi mataharinya di mana. Ya, contoh ketika matahari terbit, ya, mereka punya istilah khusus namanya syuruk, ya, atau isyraq. Ya, jadi ya, kalau menunjuk atau kalau janjian sesuatu, kalau berbicara sesuatu yang maksudnya waktu ketika matahari terbit, mereka cukup bilang waktu isyraq, ya. Nanti saya akan ke rumah kamu. Kapan? Waktu isyraq. Wah, itu sudah sama-sama tahu, berarti ketika matahari terbit, begitu. Atau kalau matahari tepat di atas kepala kita, ya, pas siang bolong, mereka menamakannya sebagai waktu zawal, ya, waktu zawal. Atau matahari terbenam, waktu ghurub atau waktu maghrib, ya, ghurub atau maghrib, dan seterusnya. Ya, jadi patokan orang-orang pada zaman dahulu adalah matahari, ya, dan mereka punya sebutan-sebutan khusus, istilah-istilah khusus pada posisi-posisi tertentu matahari itu sedang berada di mana. Kemudian yang lebih istimewanya lagi, orang-orang pada zaman dahulu selain mereka pandai melihat posisi matahari dan mereka tahu ini sudah sampai di waktu apa, ya, mereka juga pandai dalam menentukan durasi, ya, menentukan durasi. Contohnya begini, ya, antara terbit matahari, antara waktu isyraq atau waktu syuruk sampai dengan waktu zawal, sampai dengan tepat siang bolong, mereka bisa menentukan dengan cukup tepat sampai di mana pertengahannya, di mana tengah-tengahnya itu, ya. Kalau orang sekarang, kalau kita di zaman sekarang, ya, matahari terbit jam 6. Kemudian matahari tepat berada di atas kepala kita jam 12. Di mana tengah-tengahnya? Oh, kita gampang jawabnya, jam 9, ya, pertengahannya jam 9, ya. Tapi orang-orang di zaman dahulu mereka tidak punya jam, tapi mereka bisa menentukan dengan cukup tepat di mana pertengahannya, ya. Pertengahan pagi, berarti waktu pagi tengah-tengahnya, ya, antara waktu fajar sampai dengan waktu zawal, waktu zuhur, ya, tengah-tengahnya di mana, itu mereka bisa menentukannya dengan cukup tepat, ya. Ini yang luar biasa. Kalau diumpamakan di zaman kita sekarang, ya, ini kita ambil contoh misalnya, ya, kita kuliah, datang ke sebuah tempat kuliah, ini mahasiswa sedang kuliah, ya. Di dalam ruang kuliah dosen mengajar selama 2 jam. Itu ruang kuliah tertutup, tidak ada jam dinding, tidak ada jam tangan, tidak ada HP, tidak ada penunjuk waktu, ya. Tapi kita tahu dosen mengajar selama 2 jam, ya. Maka apakah kita bisa menentukan apakah dosen sudah mengajar separuhnya, sudah berjalan 1 jam? Nggak bisa kita, ya, ngira-ngira, udah ini udah 1 jam belum, ya, ini udah 1 jam belum, nggak bisa, kecuali kalau kita lihat jam, ya. Kalau kita nggak lihat jam, ini udah separuh jalan belum, kayaknya udah dikit lagi selesai, ya, nggak, menurut saya sih masih lama ini, ya. Kita tidak pandai mengira-ngira durasi, tapi orang dulu pandai, ya, menentukan pertengahannya waktu malam. Waktu malam itu, yang disebut waktu malam adalah waktu antara terbenam matahari sampai terbitnya fajar, antara maghrib sampai subuh, ya, sampai fajar. Tengah-tengahnya di mana?
Ya, kalau kita zaman sekarang maghrib jam 6, subuh jam setengah 5. Tengah-tengahnya di mana? Oh, gampang kita ya. Kurang lebih tengah-tengahnya jam 11 ya, karena dari jam 6 ke jam setengah 5 itu kan 10 jam setengah. Bagi aja 2, 10 jam setengah berarti kan 5,25 ya. 5 jam, 25 ya, tinggal naik aja dari jam 6 kira-kira jam 11 malam begitu ya, pertengahan malam. Itu yang kita sebut sebagai pertengahan malam. Orang dulu tidak punya jam, tapi ketika mereka ingin melakukan sesuatu di pertengahan malam, maka mereka tahu mereka akan bangun pada waktu itu, dan insya Allah pada waktu itu seandainya ada jam tepat pada jam 11 malam. Ini yang luar biasa ya. Jadi feelingnya atau instingnya itu sudah terbentuk karena memang terbiasa tidak melihat jam, terbiasa menentukan durasi sepanjang hidupnya, maka mereka bisa menentukan dengan cukup tepat ya. Jadi pertengahannya seperti di mana pertengahannya, atau sepertiganya di mana, sepertiga malam atau sepertiga pagi atau sepertiga siang dan seterusnya. Nah, inilah dia apa yang perlu kita ketahui di awal kuliah online ini. Jadi yang pertama adalah rujukan kita berdasarkan kitab Al-Yaumun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Al-Thurairi. Yang kedua, segala penyebutan waktu yang berdasarkan jam 1, jam 2, jam 3 itu hakikatnya adalah permisalan saja ya, pendekatan saja, karena dahulu tidak ada jam. Yang ketiga, kita tidak perlu merasa heran lagi seandainya orang-orang Arab pada zaman dahulu, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, pandai sekali dalam memprediksi durasi waktu, mana pertengahan malam, mana pertengahan siang ya, karena feeling mereka, insting mereka memang sudah terbentuk ya. Memang mereka hidup tanpa ada jam dan mereka sudah terbiasa melakukan hal tersebut ya. Ini sekilas mengenai kondisi yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, sudah siap ya? Kita akan mulai mengupas sedikit demi sedikit kajian tentang aktivitas atau rutinitas atau habits dari kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke audio kedua ya. Demikian saya tutup pengantar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.